Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nuri. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Bu Neng? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Neng, dalam rangka supervisi ini, saya sebagai supervisor ingin mendiskusikan bagaimana cara Bu Neng membuat rubrik penilaian di kelas, dan juga bagaimana cara Bu Neng menafsirkan respon-respon yang ada yang nanti, maksudnya yang diterapkan pada coaching nanti Bu Neng bersama Pak Arif. Dan juga saya akan mengamati dan menilai bagaimana Bu Neng menerapkan alur tirta dengan tujuan, identifikasi, terus tindakan Bu Neng di dalam kelas, dan juga tanggung jawab Bu Neng sebagai guru di kelas. Baik, Pak. Dan juga dalam sesi ini saya juga mungkin akan melihat pertanyaan-pertanyaan Bu Neng yang berbobot, dan juga menyelipkan atau mengkondisikan suatu penggabungan proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya Bu Neng sebagai coaching gitu. Oke, Coach ya Pak ya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Saya juga mohon bimbingan dari Bapak. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya atau kompetensi saya ya dalam coaching, terutama dalam mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coaching. Baik Bu Neng. Jadi kita saling bahu membahu ya Bu Neng ya, bagaimana Ya Pak. kelebihan setiap orang kita luruskan dan kita terapkan dalam modul 2.3 ini tentang supervisi ya Bu Neng ya. Dan Bu Neng, sebelum saya mulai, mungkin saya bisa memberikan beberapa pertanyaan ya terkait supervisi yang terjadi pada saat ini. Menurut Bu Neng, bagaimana saya membantu mengembangkan kompetensi Bu Neng yang seperti apa? Ya Pak. Saya mohon bimbingan dari Bapak tadi tentang kompetensi saya dalam hal coaching, terutama dalam present, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan saya pada coaching. Itu pertanyaan yang berbobot juga bermakna, Pak, seperti itu. Oke Bu Neng, bagaimana atau bagian mana yang ingin spesifik untuk saya amati? Ya tadi bagian yang tadi itu mendengarkan aktif ya Pak. Iya. Mengajukan pertanyaan yang bermakna juga berbobot. Itu saja sih Pak yang saya ingin Bapak perhatikan dari saya saat coaching. Bagaimana penilaian Bu Neng sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini? Ya, dari coaching ya Pak ya. Iya, dari coaching. Ya, saya rasa dari coaching ini banyak yang nantinya saya akan ambil pelajaran ya Pak, dalam hal pertama merumuskan pertanyaan yang efektif, yang berguna dalam proses coaching. Juga dari proses coaching ini yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk kedepannya dalam hal pembelajaran bagi saya, khususnya untuk pembelajaran saya di kelas atau keseharian dalam kehidupan saya. Nah, setelah Bu Neng melakukan itu, apa sih harapan Bu Neng setelah diobservasi pada kelas yang Bu Neng ajarkan nanti? Harapan Bu Neng? Ya. Yang saya harapkan ya dari observasi ini ada umpan balik ya, yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam peningkatan kompetensi saya. Itu Pak. Baik Bu Neng. Jadi hubungan suatu timbal balik ya, Iya. antara Bu Neng dan Pak Arif, hingga menjadikan suatu kelas yang aktif ya Bu. Iya. Baik Bu Neng, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Nuri.
saya tunggu bagian daripada observasi dengan Pak Arif. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Arif. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Neng. Apa kabarnya Pak Arif hari ini? Alhamdulillah Bu Neng, baik sekali, luar biasa. Bu Neng gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sepertinya Pak Arif sangat sibuk ya. Lumayan Bu Neng, akhir-akhir ini mungkin ya awal ajaran baru kali ya Bu Neng ya. Iya. Jadi ya dikatakan sibuk ya memang sibuk, nggak sibuk tapi yang memang sibuk gitu Bu Neng. Jadi Iya. gimana kita mau mengungkapkan? Bapak mengajar di SD ya? Iya Bu Neng, saya ngajar di SD, makanya saya pengen curhat nih Bu Neng, pengen cerita. Saya rasanya mungkin sekarang nih lagi seperti ini di awal itu saya pengen ada yang bisa saya ajak bercerita. Baik. Ya, saya minta waktunya sebentar ya Pak ya untuk coaching ini. Mungkin Bapak ada permasalahan di tempat kerja Bapak. Selain Bapak mengajar, yang saya mau tahu Bapak apa memiliki tugas tambahan selain mengajar? Betul Bu Neng, saya di sekolah saya mengajar, terutama saya ngajarnya tuh di kelas 6 Bu Neng. Iya. Terus saya mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di sekolah. Nah, dari itu sampai saat ini jadi saya merasa banyak sekali nih aktivitas saya, kegiatan saya. Apalagi sekarang saya ngajarnya kan kelas 6 dan tahun ini itu kelas 6 itu baru pertama ini kurikulum merdeka. Iya. Nah, saya rasa kayaknya saya khawatir nih, saya belum mampu, saya belum siap dengan kurikulum itu. Takutnya nanti saya bisa mengajarkan dengan baik ke anak-anak. Jadi itu saya pengen curhat tentang itu. Jadi saya merasa kayaknya kok saya belum mampu nih, belum siap nih kurikulum merdeka. Itu Bu Neng. Luar biasa ya Pak Arif, selain mengajar ya Bapak banyak tugas tambahan juga ya Pak. Apalagi Bapak memegang kelas 6 dalam hal kurikulum merdeka juga. Ini banyak persiapan yang harus Bapak miliki ya, kemampuan. Nah, keyakinan Bapak sendiri tentang kemampuan Bapak dalam hal ini seperti apa nih Pak? Jadi ya kalau keyakinan saya sendiri sih memang tadi kan saya sampaikan saya banyak sekali kegiatan, tapi sih sebenarnya saya yakin bahwa saya itu bisa mengajarkan itu kurikulum merdeka di kelas 6 juga terutama kan. Cuman ya keyakinan itu kan otomatis dari diri kita juga harus selalu dipersiapkan. Saya sih sangat siap, saya yakin, saya juga mampu. Dari diri saya juga saya percaya bahwa kalau kita mau berusaha pasti kita akan mampu gitu. Terutama ya gitu. Ya Bapak dengan dipercayakan untuk memegang kelas 6 berarti kan Bapak memang sudah bisa ya, sudah mampu. Nah dari 1 sampai 10 nih, skala 1 sampai 10 kira-kira yang akan berapa nih Bapak sudah memiliki kemampuan? Untuk saat ini, makanya saya bilang kalau disuruh menyebutkan dari 1 sampai 10, mungkin kalau saat ini saya bisa menyebutkan mungkin baru di ya sekitar 6,5 lah, kemudian 6,5 mau jalan ke 7 gitu. Karena jadi saya masih belum sempurna Pak. Nah, gimana nih? Karena saya belum yakin banget nih mau berjalan. Kalau namanya 6,5 itu kan belum kayak masih ragu gitu ya Bu Neng ya. Nah, gitu. Kurang lebih ya 6,5 sampai 7 lah Bu Neng. Ya 7 bisa, kurang lebih 7 dikit. Iya. Ya, rencana untuk membuat kemampuan yang Bapak miliki semakin meningkat, berkembang. Apa nih rencananya? Nah, rencana itu kan kalau kita asumsikan kalau dari 1 sampai 10 baru 7 ya Bu Neng. Kita kan membutuhkan 3 lagi agar dapat 10 ya Bu Neng. Kalau 10 kan udah bagus. Saya dari itu saya akan mencari 3 itu dalam diri saya yang akan saya kembangkan. Yang misalkan mungkin saya akan berusaha belajar terutama namanya. Dari 3 itu kan yang saya belum mampu saat ini, saya harus banyak belajar nih ke mana aja. Karena sekarang kurikulum merdeka katanya suruh belajar di mana aja ya. Nah, saya akan berusaha tuh ikutin pelatihan, ikutin workshop, ya mungkin bertanya kepada yang sudah mampu, apalagi kepada yang sudah melaksanakan. Dan ada ya sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka di kelas 6. Saya akan berusaha mencari informasi itu, belajar tentang itu. Kenapa ya? Buat diri saya, biar nanti saya akan bisa lebih baik lagi mengajarkan ke anaknya sesuai dengan dari aturan dan kurikulum tersebut, sehingga saya tidak melenceng dari kurikulum
tersebut. Kurang lebih seperti itu rencana saya, Bu. Bagus sekali ya, luar biasa rencananya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan rencana tersebut ya? Apa sudah dari kemarin mungkin sudah melakukan sedikit ya rencana itu atau belum? Nah, kalau rencana itu kalau bertanya, kalau belajar buka-buka internet sih sudah ya. Tapi kan namanya baru belajar sendiri ya, belajar dari internet, PMM dan lain sebagainya itu sudah. Saya tapi baru mungkin tahap mengenal gitu, Bu. Tapi saya rencananya mungkin bulan Juli ini atau Agustus ini, sebelumnya minimal Juli secepatnya saya ya mungkin kalau ada workshop, ada pelatihan kurikulum atau nanti dari pengawas ada pembinaan, saya akan ikuti itu. Kemudian selain itu juga saya pastinya mencari teman atau ya rekan-rekan di lingkungan kita, mungkin di mana lah yang dia sudah mempraktekkan pembelajaran tentang kurikulum itu. Saya akan bertanya, setidaknya adalah ilmu yang bisa saya serap dari mereka. Setidaknya pengenalannya sudah ya Pak? Iya. Kan ada jauh-jauh hari kita sudah dikenalkan dengan kurikulum Merdeka ya. Apalagi kan sudah ada platform Merdeka Mengajar ya. Di sana ada pelatihan mandiri, secara mandiri ya. Kita belajar mandiri. Nah, sebelum kita melakukan seperti pelatihan-pelatihan di luar atau workshop ya. Nah, kita bisa sementara mungkin melakukan pelatihan mandiri seperti itu ya Pak. Iya Pak, iya Bu, benar-benar. Baik. Nah, untuk saat ini Bapak sudah konsultasi atau koordinasi dengan siapa saja nih tentang kurikulum Merdeka ini untuk pembelajaran di kelas 6? Ya, untuk saat ini kalau konsultasi saya dengan rekan sejawat yang terutama yang guru kelas 6 juga, kita sama-sama berkolaborasi menanyakan gimana nih prakteknya, dan juga kita nanyakan nih yang sudah melaksanakan, apalagi guru yang udah kelas 5, kelas 4. Nah, itu udah saya bertanya saat konsultasi ngobrol. Mana sih tujuan dari kurikulum Merdeka itu seperti apa? Dan saya juga sudah menyampaikan ke pimpinan, terutama kepala sekolah. Saya minta kalau mungkin ada informasi pelatihan di kecamatan atau di mana lah yang bisa saya ikutin, insya Allah saya siap mengikuti itu. Karena tadi kalau kita nggak belajar dari lingkungan yang sekitar juga, pengalaman dari satu informasi kan mungkin kurang. Jadi kita mencari ya sebanyak-banyaknya informasi tersebut biar kita dapat mengeksplor kemampuan kita gitu. Tapi selain pelatihan juga mencari tahu ya untuk ilmu tentang kurikulum Merdeka itu tadi ya. Banyak sekali cara ya Pak untuk hal-hal yang khususnya dalam hal Merdeka Mengajar tadi ya. Bagus sekali ya. Untuk komitmennya nih Pak, kira-kira yang untuk Bapak tanggung jawab untuk Bapak lakukan ke depannya tentang rencana pengembangan kurikulum Merdeka ini Pak. Komitmen saya Bu, tadi kan saya sudah menyampaikannya, saya akan belajar. Komitmen saya kan, saya tidak akan berhenti dalam belajar, terutama mempelajari tentang kurikulum Merdeka ini. Komitmen saya nantinya ya saya ikuti itu aturan itu, saya belajar dari PMM, ikuti PMM, kemudian belajar dari rekan-rekan, kemudian dari yang sudah berpengalaman, saya cari informasi-informasinya, terutama ya, secepatnya, karena kalau kita kelamaan belajar, anak-anak sudah menunggu kan ya kasihan juga, kita belum dapat ilmunya. Makanya secepatnya kita selalu belajar bagaimana agar kemampuan saya ini dapat selalu berkembang. Artinya saya dalam komitmen ini saya harus terus melakukan kegiatan itu, jangan sampai saya kendor, semangat saya harus terus saya lakukan. Baik. Nah, siapa saja yang Bapak libatkan dalam hal komitmen Bapak ini untuk pengembangan ini? Yang saya pasti akan libatkan terutama ya rekan sejawat saya, rekan kita berkolaborasi bersama. Kemudian tak lupa juga ya tadi saya koordinasi sama pimpinan dan juga mungkin rekan-rekan di lingkungan dan teman-teman yang ada yang sudah berpengalaman dalam hal ini. Luar biasa ya Pak. Iya. Ya, semoga ya kedepannya Bapak bisa mengajarkan ide-ide atau rencana yang akan Bapak laksanakan dengan baik ya Pak. Baik Bu, sama-sama Bu. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Arif. Baik Bu, sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu. Amin, terima kasih Bu. Jadi saya sudah ada sedikit rasa gimana ya Bu. Jadi
rasanya semakin lega nih Bu. Jadi saya sudah menceritakan kepada Ibu, sudah berkolaborasi. Ini pun mungkin salah satu kolaborasi. Jadi selain saya mencari belajar di luar sana, tapi dengan adanya saya belajar coaching sama Ibu, jadi saya tahu nih, oh ternyata sebenarnya kemampuan saya itu sudah mampu, sudah dapat berkembang ini. Nah, tapi tinggal bagaimana saya mau nggak melaksanakan hal itu gitu kan. Jadi ya terima kasih banyak Ibu Neng sudah mau membantu saya mengeksplor sebenarnya kemampuan saya sampai di mana. Jadinya kedepannya saya akan lebih semangat lagi, terutama tentunya Bu, dengan adanya ini saya akan semakin semangat. Saya akan mengajarkan kurikulum pembelajaran di kelas 6 ini ya mungkin sesuai dengan aturannya, sesuai dengan kurikulumnya, sehingga nantinya saya juga dapat membagi waktu. Selain tadi saya jadi banyak kegiatan, tapi ternyata kalau saya bisa melaksanakan ini, saya bisa membagi waktu semuanya, insya Allah semuanya dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Sama-sama Pak, ya, saya juga dapat mengambil pelajaran nih dari coaching ini. Saya juga mendapatkan pengalaman juga dari Bapak nih, luar biasa Bapak, tugasnya sangat banyak sekali. Bapak bisa menghandle dengan secara balance ya, dari tugas pokok dan tugas tambahannya juga sangat banyak. Tapi insya Allah semua jika dikerjakan dengan ikhlas, dengan semangat, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Arif. Ya, semoga kedepannya Bapak sukses, sehat selalu. Amin. Buat Bu Neng juga kedepannya sehat, sukses, tentunya dapat karirnya semakin bagus lagi. Ya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya sudah melihat dan menyaksikan ya bagaimana Bu Neng mengobservasi Pak Arif. Baik Pak. Menurut saya sih alhamdulillah bagus Bu. Tapi saya mau mengajukan beberapa pertanyaan dong Bu. Ya boleh sekali. Menurut Bu Neng melihat alur yang dijadikan Tirta nggak, dengan tujuan, identifikasi, terus juga rancangan atau yang ingin dibuat, serta tanggung jawabnya pada Pak Arif ini. Ya menurut saya Pak Nuri ya, Ya. saya sudah melakukan coaching tadi sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Pertama saya menanyakan tujuan dari coaching tersebut, terus saya mengidentifikasi ya dari permasalahan yang dialami oleh Pak Arif. Lalu saya menanyakan rencana dan aksi yang akan dilakukan oleh Pak Arif ya. Dan terakhir tentang tanggung jawab juga komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Arif sendiri. Yang saya rasakan seperti itu sih Pak, sudah sesuai. Tapi menurut Bu Neng kan Pak Arif ini baru belajar tentang Kurmer ya. Iya betul. Nah itu perlu kira-kira dikondisikan atau perlu berdiskusi dengan kepala sekolah nggak Bu? Sangat perlu Pak, karena ini kan tentang kurikulum ya. Nah kurikulum Merdeka ini ya pastinya ya berkaitan dengan wakil kepala kurikulum dengan kepala sekolah, harus ada koordinasi ya. Untuk peningkatan kurikulum Merdeka ini ya Pak Arif sudah menjelaskan di sini ada kolaborasi ya, koordinasi juga dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, itu pastinya sudah pasti Pak. Oh baik Bu Neng. Jadi kalau Pak Arif ini baru tentang kurikulumnya dan dia bisa berkolaborasi dengan orang-orang sekelilingnya, menurut Bu Neng itu perlu nggak sih meningkatkan kompetensi dengan melakukan webinar atau workshop di sekolahnya Pak Arif sendiri itu tentang pengenalan kurikulum Merdeka? Ya, sangat perlu Pak. Ya, selain tadi pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar ya, ini harus ada peningkatan kompetensi dengan adanya pelatihan, workshop ya, baik dalam komunitas belajar di sekolah maupun pelatihan di luar sekolah ya, baik secara daring maupun luring. Itu sangat perlu Pak. Itu ada diprogramkan seharusnya untuk pelatihan dalam satu semester itu ada
wakil ya di sekolahnya ya. Iya, betul. Ya, kemungkinannya besar untuk menjadwalkan pelatihan tersebut ya Bu. Betul. Nah, menurut Bu Neng, program Pak Arif kan sudah baik. Dan kira-kira yang perlu dilanjutkan dari Pak Arif sendiri apa Bu? Iya. Dari kemampuan sudah Pak Arif miliki sebetulnya ya. Hanya tadi banyak kolaborasi dengan rekan sejawat gitu. Banyak bertanya dengan orang-orang yang sudah pengalaman tentang kurikulum merdeka. Sebetulnya Pak Arif sendiri kan sudah ada pengenalan dari awal, hanya butuh pematangan gitu untuk peningkatan kompetisi tentang kurikulum merdeka ini. Dan untuk menilai kematangan tersebut, berarti Pak Arif harus terus berkolaborasi ya Bu ya. Betul. Bersama kepala sekolah, bersama guru sejawat. Menurut Bu Neng, jika kan di dalam SD Pak Arif itu didatangkan anak PKL dari universitas mana, menurut Bu Neng itu kira-kira mendukung sarana untuk mengembangkan potensi Pak Arif? Sangat mendukung Pak. Alasannya kenapa? Ya, yaitu dalam hal peningkatan kompetensi ya, dengan didatangkan mahasiswa PKL untuk sharing Pak, berbagi pengalaman, karena mereka kan fresh juga ya. Setidaknya mereka banyak ilmu yang baru yang perlu kita tingkatkan, yang mungkin kita tidak tahu mereka lebih tahu duluan gitu ya. Nah, itu sangat perlu juga Pak. Jadi untuk sharing dari manapun itu, selain mahasiswa juga dari manapun, itu sangat perlu. Untuk masalah keilmuan itu kita tidak hanya di dalam saja, perlu juga dari luar. Jadi tidak memandang bahwa dia tuh masih kuliah ya, enggak ya? Tidak. Ya. Jadi semuanya dipukul sama rata bahwa ya kita bisa berkolaborasi bersama-sama dalam menjalin suatu pembelajaran yang lebih baik. Ya? Iya betul. Karena kan kita harus adaptif ya. Kita menyesuaikan dengan zaman. Ya barangkali zaman kita dulu ini kurikulumnya berbeda dengan yang sekarang. Ya. Dan mereka yang fresh graduate itu mereka tahu tentang kurikulum yang terbaru, dan mereka lebih tahu tentang perkembangan kurikulum terbaru. Oke Bu Neng, saya mengamati tadi pada saat observasi dengan Pak Arif, Bu Neng melakukan observasi tentang keyakinan atau program kurikulum merdeka itu sudah sangat tinggi Bu. Maksudnya dari yang saya harapkan, alhamdulillah Bu Neng bisa menyampaikannya dengan baik dan arahan sesuai Bu. Terima kasih. Iya, tapi ada sedikit kekurangan yang mungkin saya bisa menambahkan ya untuk merevisi atau meningkatkan kualitas kita. Ya Pak. Yaitu Bu Neng melakukan hanya menyampaikan sebagian intinya saja. Jadi tidak memulainya dengan kurang lebihnya pendahuluan dulu, pengenalan dulu, langsung pada intinya saja. Dan sebetulnya kalau merujuk ke standar yang seharusnya Bu Neng terapkan ke Pak Arif gitu. Iya betul. Ya terima kasih Pak masukannya. Ya betul, tadi mungkin karena saya juga grogi ya di awal. Terima kasih masukannya, semoga nanti bisa diperbaiki ke depan. Ya baik, ini tidak apa-apa, saya juga mohon maaf ya Bu, ini hanya sekedar menginovasi saja Bu Neng agar kita sama-sama berkembang dengan baik. Dan bagaimana pendapat Bu Neng mendengarkan supervisi tentang diri Bu Neng sendiri. Ya, saya rasa saya sudah menjadi pendengar yang baik, sudah mendengarkan secara aktif ya Pak. Tadi juga saya juga sudah menanyakan pertanyaan yang bermakna juga berbobot. Itu saja sih Pak. Oke, jadi dalam hal ini terakhir nih Bu, kira-kira Bu Neng ada nggak sih rencana atau tindakan selanjutnya yang Bu Neng akan terapkan di next kemudian hari? Ya, mungkin saya akan melakukan latihan lebih intensif ya Pak, dalam mendengarkan coaching, mendengarkan
pertanyaan, juga saya harus banyak berlatih Pak. Baik Bu Neng, terima kasih ya atas waktu dan Sama-sama Pak Andri. observasinya. Semoga yang kita dapat ini bisa bermanfaat ya Bu. Amin. Kurang lebihnya saya sebagai supervisor mohon maaf. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.